يا رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada nur. Semoga solawat dan keselamatan dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan membawa manusia ke jalan kesempurnaan hidup, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Mbah Kholil Bangkalan sangat diyakini merupakan salah satu wali Allah yang ada di muka bumi ini. Sebagai wali Allah, Mbah Kholil Bangkalan memiliki banyak kisah tentang keramat yang dimiliki semasa hidupnya. Bahkan hingga menjelang wafatnya Mbah Kholil sudah mengetahuinya. Itu merupakan salah satu keramat wali yang dimiliki Mbah Kholil Bangkalan semasa hidupnya. Ada satu kisah menarik tentang perjumpaan Mbah Kholil Bangkalan dengan Raja Wali yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Dikisahkan, ada seorang santri bernama Daud. Pada suatu malam, tepat jam 12 malam, Mbah Kholil Bangkalan mengajak Daud pergi keluar dari rumah. Ketika sampai di suatu tempat, Daud kaget. Karena Mbah Kholil bertemu dengan seorang yang berpenampilan sederhana. Orang itu memanggil Mbah Kholil Bangkalan dan mengucap salam kepada beliau. Mbah Kholil Bangkalan langsung menjawab salamnya, kemudian keduanya saling berpelukan. Daud heran melihat pemandangan itu, karena keduanya terlihat sudah sangat kenal dan sangat akrab. Padahal Daud tidak pernah melihat orang itu bertemu ke rumah Mbah Kholil. Setelah berpelukan, Mbah Kholil Bangkalan berbincang-bincang dengan orang misterius tersebut. Mbah Kholil Bangkalan tampak asyik ngobrol dengan orang yang baru dilihat oleh Daud. Sementara ia hanya diam dan mendengarkan saja. Saking lamanya Mbah Kholil Bangkalan ngobrol, Daud sampai kesal, jengkel, dan menggerutu dalam hati. Orang ini tidak punya sopan santun, kalau ada keperluan kepada Mbah Kholil. Kenapa tidak langsung sowan saja ke rumah beliau? Kenapa harus bertemu di luar kayak gini? Tengah malam lagi, gerutu Daud dalam hati. Mbah Kholil Bangkalan masih saja asyik ngobrol seakan-akan lupa waktu kalau sudah sangat larut malam. Sementara Daud tambah kesal, karena selain sudah sangat ngantuk, dia juga dikerubunin nyamuk. Sampai kulitnya bentol-bentol yang digigit nyamuk. Daud jengkel dan marah dalam hatinya. Setelah sekian lama asyik ngobrol, lalu orang misterius itu pamit kepada Mbah Kholil Bangkalan dan mengakhiri obrolannya. Mbah Kholil Bangkalan berpelukan lagi. Setelah itu dia pergi dan dalam sekejap orang itu sudah menghilang begitu saja. Setelah orang misterius itu tak tampak oleh penglihatan mata, Mbah Kholil Bangkalan bertanya kepada santrinya tersebut. "Wud, apa kamu tahu orang tadi itu siapa?" tanya Mbah Kholil. "Tidak tahu, Kiai," jawab Daud dengan penuh takzim. Beliau adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Tidak mudah bertemu dengan beliau. Siapapun, kalau ingin bertemu dengan beliau, harus banyak berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, ungkap Mbah Kholil Bangkalan menjelaskan dengan tegas. Mendengar apa yang didhawukan Mbah Kholil Bangkalan itu, tubuh Daud lemas. Daud merasa tak habis pikir, orang yang dilihatnya bersama Mbah Kholil Bangkalan ternyata seorang Nabiullah Khidir alaihi salam, gurunya para aulia. "Kenapa Kiai tidak ngasih tahu dari tadi, kalau beliau itu Nabiullah Khidir alaihi salam?" kata Daud balik bertanya sambil sedikit protes. "Makanya, Daud kalau mendampingi kiainya itu harus ikhlas dan sabar," jawab Mbah Kholil Bangkalan, seolah tahu yang ada dalam hati Daud. Daud akhirnya menyesal, bahkan sangat menyesal karena telah berburuk sangka dan menggerutu menganggap orang itu tidak punya sopan santun. Itulah keramat Mbah Kholil Bangkalan, begitu akrab dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Mereka hanya berpindah tempat dari dunia ini. Beliau kapan saja bisa bertemu bahkan dengan Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Wallahu alam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.